Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mulyadi Ningrat. Oke, buat teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sinergi BUMN ya, yaitu PT PLN dan PAL ya. Itu telah meluncurkan pembangkit listrik kapal modern yaitu berdaya sekitar 60 MW. Nah, ini luar biasa ya. Oke, langsung saja ke topiknya. Jadi kolaborasi PT PLN Persero dan PT PAL Indonesia berhasil membangun pembangkit listrik kapal atau mobil power plant ya, atau MPP. Jadi sinergi dua BUMN ini menjadi tonggak revolusioner dari pembangunan pembangkit listrik mobil, yaitu berupa Barge Mounted Power Plant atau BMPP dan atau pembangkit listrik yang dipasang pada kapal tongkang. BMPP tahap pertama yang dikembangkan PT PLN melalui anak usahanya yaitu PT Indonesia Power ya, yang bersinergi dengan PT PAL itu diberi nama BMPP Nusantara 1. Pembangkit mobil berkapasitas 60 MW ini telah selesai dan segera menuju ke Ambon, yaitu di Maluku, ditandai dengan acara delivery to site ya, sail away BMPP Nusantara 1 yang dilaksanakan di Dermaga Bandar Barat Divisi Kapal Niaga PT PAL di Surabaya ya, yaitu kemarin tanggal 28 ya, hari Jumat bulan 1 2022. Oke, lanjut. Jadi dalam sambutannya yaitu Direktur Utama PLN Bapak Darmawan Prasojo itu mengatakan khusus di wilayah timur Indonesia keberadaan MPP itu menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil, yaitu pencanangan program ini dalam rangka memenuhi pasokan listrik dalam waktu yang singkat dan bersifat sementara. Selain itu, hadirnya MPP ini bakal mendorong reserve margin dan menaikkan rasio elektrifikasi ya secara cepat serta memungkinkan untuk dipindahkan ke tempat yang lain yang memerlukan. Oke, sebut saja seperti remote area ya, yang domainnya banyak tersebar di wilayah kepulauan Indonesia bagian timur. Jadi di wilayah Ambon ya, selama ini itu kan mempunyai kebutuhan listrik sekitar 63,6 MW. Jadi dengan masuknya BMPP Nusantara 1, maka sistem kelistrikan di wilayah Ambon akan semakin solid karena sepenuhnya akan dikelola oleh PLN Group ya. Pembangkit listrik kapal ini berkapasitas 60 MW dan dilengkapi dengan teknologi dual fuel dalam mengakomodir fleksibilitas ketersediaan bahan bakar. Dengan adanya yang besar ya, dengan daya yang besar, maka menjadi solusi untuk melistriki area atau wilayah yang mengalami defisit tenaga listrik. Lanjut. Jadi proyek bernilai investasi ya, atau investasi BMPP ini itu sekitar 997 miliar ya. Ini bakal beroperasi secara komersil pada Maret 2022. Kedepannya PLN tidak hanya berhenti sampai di sini. Jadi PLN bersama PT PAL juga akan melanjutkan perakitan BMPP ini untuk unit kedua dan ketiga dengan total kapasitas 150 MW. Oke, jadi berikutnya akan berlanjut dengan BMPP Nusantara 2 dan BMPP Nusantara 3 dengan total kapasitas 150 MW. Operasional dan maintenance pun sepenuhnya dilaksanakan oleh PT Indonesia Power sehingga tidak ada lagi ketergantungan pasokan listrik dari pihak luar, katanya seperti itu. Oke, jadi Pak Darmawan itu yang menjelaskan ini bukan proyek terakhir. Jadi melalui kolaborasi ini ke depan PLN akan terus meningkatkan kerjasama lain dengan PT PAL seperti itu. Terus pada kesempatan yang baik pula ya, semalam pada tanggal 28 itu yaitu peluncuran PAL 1 jadi pada kesempatan yang sama juga
Direktur Utama PT Indonesia Power M. Ahsin Siddiq menjelaskan nantinya BMPP ini akan melistriki Ambon melalui jaringan 150 kV pada akhir Januari. Jadi BMPP Nusantara ini itu akan berlayar menuju Ambon dari Surabaya. Dan selanjutnya pada 12 Februari BMPP Nusantara akan mooring proses ya. Segera setelah BMPP berlabuh di Ambon akan dilaksanakan pekerja evakuasi daya, RLB, backpadding, RLS, sinkron sampai dengan laik operasi BMPP untuk mendukung sistem kelistrikan wilayah Ambon sebelum tanggal 31 Maret 2022 ya. Oke, jadi khusus untuk di daerah bencana ya nantinya kedua ini bisa cepat mobilisasinya, apa yang bisa dibikin cepat bergerak itu bisa dikembangkan ya. Jadi pembangunan BMPP ini itu memang melibatkan banyak pihak ya, pihak-pihak. Jadi terus berupaya untuk meningkatkan TKDN dari proyek ini untuk BMPP 2 dan ketiga nantinya. Oke, mudah-mudahan ya diharapkan proses delivery to sites-nya ya di Ambon jadi supaya memberikan kelancaran dan proses commissioning sampai dengan commercial operation date dapat dilaksanakan sesuai target ya. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan untuk wilayah Indonesia bagian timur ya atau Ambon dengan adanya BMPP ini sangat membantu gitu ya untuk masyarakat di sana. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambahkan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.